Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Nova Estelina Stinjak. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal tabulasi data yang telah disediakan oleh Bapak dosen kita, yaitu Bapak Aditya. Nah, soal ini juga dan pengerjaan dalam video ini juga sebagai tugas nilai dari ujian tengah semester. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya dan bagaimana soal tabulasi data yang diberikan? Yuk simak video berikut ini. Ya baik teman-teman, beginilah tampilan dari aplikasi Microsoft Excel-nya. Di sini kita akan mengerjakan 4 soal. Soal pertama, perintahnya yaitu menyelesaikan ujian matematika dan logika matematika. Bagian soal kedua, kita silakan untuk menyelesaikan tabulasi dari karyawan. Yang ketiga, kita akan menyelesaikan nilai dari mahasiswa. Yang keempat, kita akan menyelesaikan tabulasi data menggunakan rumus H dan VLOOKUP. Kemudian kita masuk ke soal pertama. Ini kita disuruh untuk menjumlahkan pengurangan, perkalian, persentase, dan perkalian pangkat. Maka kita akan menentukan nilai rata-ratanya, maksimal, nilai tertinggi, nilai terendah, dan total datanya. Yang pertama, kita menjumlahkan data A dan data B. Rumusnya sama dengan klik bagian A, kemudian kita kali tambah huruf B enter. Kemudian setelah datanya keluar, kita drag ke bawah supaya lebih mudah. Kita drag ke bawah, maka langsung muncul datanya. Mudah kan? Kemudian yang kedua, rumusnya sama, tapi dari bagian kedua ini kita disuruh untuk bagian pengurangan. Kemudian sama dengan bagian A sama dengan A kurang bagian B. Nah, datanya sudah muncul sama seperti yang tadi. Kita drag ke bawah. Oke. Kemudian yang berikutnya perkalian A dikali B sama dengan klik bagian A, kita buat kali itu sama dengan tanda bintangnya, kemudian kita klik yang B, lalu enter. Oke, datanya sudah muncul, maka sama dengan langkah pertama, kita drag aja ke bawah. Kemudian yang berikutnya untuk pembagian sama dengan klik A dibagi dengan B, kita buat per namanya dan oke, datanya sudah keluar, maka kita drag aja ke bawah. Oke, kemudian yang selanjutnya kita disuruh untuk perkalian A dikali dengan 10% sama dengan A dikali 10%, hasilnya 4,5. Kemudian kita drag ke bawah. Oke, kemudian selanjutnya B dikali 20%, kita klik dikali dengan 20%, kita drag ke bawah. Oke, kemudian selanjutnya B dikurang sama dengan B buka kurung
klik B dikali dengan 20%, enter, hasilnya 28, dan kita drag aja ke bawah. Oke, yang di atas sudah selesai. Kemudian kita akan mencari yang di bawah, total nilai terendah, nilai tertinggi, serta jumlah mahasiswanya. Kita akan mencari nilai total, kita menggunakan rumus sama dengan sum. Kita tarik dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah sama saja. Kemudian tutup kurung lalu enter. Nah, totalnya kan sudah terlihat, maka dari ini kita drag aja ke samping. Kita drag ke samping. Oke, nilainya sudah muncul. Kemudian yang kedua, nilai rata-rata, kita menggunakan rumus average, gitulah tulisannya. Sama dengan average, kita tarik. Aku menariknya dari bawah ke atas ya guys, dari atas ke bawah juga sama. Kita enter. Kemudian sama, kita drag ke samping. Oke. Kemudian yang ketiga itu mencari nilai tertinggi. Kita akan menggunakan rumus max. Sama dengan max, kita tarik datanya, tutup kurung, enter. Oke, sama langkahnya kita drag ke samping. Untuk mencari nilai terendah, kita menggunakan rumus min. Sama dengan min, tarik datanya, tutup kurung. Jangan lupa ditandai dengan buka kurung dan tutup kurung ya guys. Kita drag ke samping. Kemudian untuk mencari jumlah itemnya, kita gunakan rumus count. Sama dengan count, kita tarik, tutup kurung, enter. Ada 34 item. Kita lihat apakah sama dengan kita draft. Ya, jumlahnya sama, yaitu 34. Kemudian soal pertama kan sudah selesai. Kemudian kita akan menyelesaikan soal kedua. Kita akan menjelaskan tabulasi upah dari karyawan PT. Lupakan semua masa lalu, melupakan semua tentangnya, dan datanglah ke jadi set ya. Bisa aja nih Bapak. Kita akan mencari upah kotor. Kita akan menyelesaikan soal yang di atas ini dan yang di bawah ini. Kita menyelesaikan upah dari seluruh karyawan, rata-rata, tinggi, rendah. Untuk mencari data di sini, kita menggunakan keterangan yang di sampingnya. Rumusnya sama dengan kalau bruto sama dengan jam kerja kali upah kerja per jam, yaitu 35.000 ya. Kita kali 35.000. Enter. Sudah keluar hasilnya, langsung kita drag ke bawah. Mempermudah kita untuk tidak mengerjakannya satu-satu. Kemudian yang ke upah lemburnya, kita menggunakan rumus jam lembur sama dengan jam lembur dikali upah lembur. Upah lemburnya di sini 50.000. Kemudian kita drag ke bawah.
Oke, kemudian kita total upah kan, kita upah kotor dikali dengan upah lembur. Upah kotor kita klik dikali dengan upah lembur. Maaf ya guys, bukan dikali tapi ditambah. Upah kotor ditambah upah lembur. Drag ke bawah. Oke, kemudian untuk pajak kita menggunakan rumus total upah dikali dengan pajak senilai 5%. Maka kita buat sama dengan total upah dikali dengan 5%. Enter, drag ke bawah. Oke, untuk total upah bersih yaitu sama dengan total upah, kita akan mengurangkan total upah dengan pajak. Total upah kita kurangkan dengan pajak yang sudah dikalikan dengan 5% tadi ya. Kemudian kita drag ke bawah. Oke, sudah. Yang di atas ini sudah terisi. Kemudian kita ke soal ke bawah. Kita akan mencari total upah. Kita akan menggunakan rumus sum. Sama seperti yang sebelumnya, kita akan menggunakan rumus sum sama dengan sum, tarik datanya dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah sama, kemudian tutup kurung, enter. Sudah keluar hasilnya. Kemudian rata-rata sama seperti yang pertama itu, kita menggunakan average sama dengan average. Kita tarik, enter. Kemudian sumus tinggi itu sama dengan max. Kita tarik datanya, tutup kurung, dan min. Dan yang terakhir kita menggunakan rumus min. Kita tarik, tutup kurung, enter. Nah, oke, soal kedua juga sudah keluar semua hasilnya, dan kita berlanjut ke soal ketiga. Di bagian soal ketiga ini kita melakukan yaitu grade dan status. Kita menyelesaikan tabulasi mahasiswa dari Universitas Cinta dan Kasih Sayang. Kita menggunakan grade, kita menggunakan rumus single if. Itu sama dengan if nilai, di sini keterangannya jika lebih besar dari 90 maka nilainya A, dan jika nilainya lebih kecil dari 60 maka nilainya D atau E. Maka nilainya A. Tapi jika nilai lebih kecil atau sama dengan 60 maka nilainya D. Oke, kita enter. D atau E. Nah, nilainya di sini E karena memang nilainya di bawah 60 ya.
Oke, untuk kita sama seperti sebelumnya, kita drag aja langsung ke bawah. Nah, gradnya sudah keluar. Nah, kita masuk ke status. Lebihnya sama dengan single if, tapi dia hanya berbeda di statusnya saja. Kita buat sama dengan if jika nilai lebih besar dari 70 maka complete. Tapi jika kurang dari 70 maka nilainya valid atau gagal ya teman-teman. Untuk kurang, enter. Oke, keluar hasilnya, langsung kita drag ke bawah. Keterangannya valid kan, kita tarik, drag ke bawah. Sudah keluar semua hasilnya. Kemudian kita lanjut ke soal keempat. Kita akan menyelesaikan tabulasi data dengan menggunakan khusus H dan fill up. Kita akan mengisi dari posisi, berangkat dari agen dan sebagainya. Kita akan menggunakan tabel bantu yang ada di bawah sini. Kita melihat tabel bantunya dengan vertikal atau horizontal. Kalau tabelnya vertikal maka kita pakai rumus fill up, dan lookup itu kita lihat jika tabelnya lookup, kita masuk ke fill up. Kita klik bagian kode kapal, lalu bagian 1 kita lihat tabel bantunya yang vertikal, jangan sampai terganti ya. Kalau VLOOKUP kita pakai tabel bantu yang vertikal, karena tabel bantunya vertikal maka kita buat rumusnya VLOOKUP. Kita lihat di bagian posisinya di tabel bantu ini kan posisinya di bagian kedua, maka kita titik 2 kita buat false. Kemudian jangan lupa untuk mengunci datanya, kita gunakan if 4 agar nilainya absolut dan akan mempermudah kita nanti untuk mendrag ke bawah. Kita enter, sudah keluar hasilnya, kita drag ke bawah. Oke, kemudian bagian agen sama dengan VLOOKUP ya, kita menggunakan posisi awal dari agen. Kita tinggal copy saja datanya. Lalu kita paste dan kita ubah letaknya. Yang kedua ini kita ganti dengan 3 karena di sini di bagian agen itu letaknya di bagian ketiga. Di bagian tabel bantu ini kan kita buat tabel, enter. Kita drag ke bawah aja langsung. Kemudian berangkat dari, kita lihat tabel bantunya itu kan horizontal, maka kita buat rumusnya lookup sama dengan lookup buka kurung right
Untuk mempermudah, kita klik kode kapal. Kedua, tabel bantunya. Kita lihat posisi berangkatnya berada di posisi kedua. False. Jangan lupa untuk mengunci datanya agar datanya tidak terjadi kesalahan pada saat kita mendrag ke bawah. Kita klik enter. Kemudian kita drag ke bawah. Sekarang kita masuk ke tujuan. Rumusnya sama dengan yang ketiga, kita copy saja, yaitu rumus VLOOKUP. Nanti kita hanya mengganti di bagiannya. Kita akan mengganti di bagian, kalau yang berangkat dari bagian kedua, tujuan ini kita ganti bagian ketiga. Posisi balasnya kan di tabel nih yang ketiga, maka kita buat ketiga. Enter. Oke, keluar hasilnya, kita drag ke bawah. Untuk selanjutnya kita akan mencari bongkar. Kita lihat tabel bantunya. Tabel bantunya itu vertikal, maka kita pakai rumusnya VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP, klik kode di bagian berangkat, di koma. Oke, kita menggunakan, lihat tabel bantunya. Kita masukkan tabel bantunya. Kita lihat posisinya di bagian kedua. Maka kita titik 2, kita 2, dikunci datanya. Kemudian enter. Klik F4. Enter. Kita drag datanya. Kita drag aja ke bawah. Sekarang kita akan mencari muat dan biaya bongkar dan muat. Kita lihat tabel bantu muat itu vertikal ya, maka kita menggunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP. Kita klik bagian tujuan, titik koma, masukkan tabel bantunya. Kemudian kita lihat posisinya di bagian kedua. Posisinya, kunci datanya, tutup kurung, kunci datanya. Jangan lupa dikunci ya, agar datanya tidak violate. Kita klik enter. Oke, kita drag ke bawah. Oke, di bagian biaya bongkar dan muat, karena di sini ada dua data, maka kita akan rumusnya menggunakan dua rumus pula. Kan kita buat sama dengan VLOOKUP. Kita klik ke bagian posisi, kita ke tabel bantu, masukkan tabel bantunya, kemudian titik koma, kita lihat dia di bagian kedua. False. Kita kunci datanya, kemudian kita enter. Kita tambah dengan belum diantar ya guys, kita tambah karena dua ya. VLOOKUP kita klik di bagian posisi, kita masukkan tabel bantunya. Kita lihat biaya muat ada di bagian ketiga. 3 false, titik koma false, tutup. Jangan lupa dikunci. Kunci dengan F4. Kemudian kita enter. Nah, sudah keluar hasilnya, maka kita langsung drag ke bawah.
Terakhir kita akan mencari total biaya muat terbesar, total biaya bongkar dan rata-ratanya. Zoom, kita tarik dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah juga sama, kemudian enter. Oke, sudah keluar hasilnya. Untuk mencari total biaya bongkar dan muat dari nilai terbesar, kita max, tarik, enter. Yang ketiga, kita mencari total biaya bongkar dan muat terkecil, sama dengan min. Rumusnya min, kita drag, kemudian enter. Kemudian yang terakhir, total biaya bongkar dan rata-rata. Kita buat average, kemudian kita tarik datanya, kemudian enter. Oke, di sini kita sudah selesai menyelesaikan 4 soal dan semuanya soalnya sudah kita kerjakan. Nah, saya rasa cukup sekian. Begitulah cara untuk menggunakan rumus sederhana yang sering digunakan pada Microsoft Excel. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Demikian video ini.